Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 8 Podcast. Nah, jadi hari ini aku udah ditemenin nih sama Kak Agni, sama Kak Sania sebagai mahasiswa psikologi. Nah, untuk Kak Agni sama Kak Sania, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Kabar aku juga alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya, pada baik-baik semua. Nah, jadi untuk pembahasan podcast kita kali ini, aku mau nanya nih ke kalian. Kalian ada nggak sih kayak di lingkungan kalian, entah di saudara, adik kalian, atau lingkungan terdekat kalian, ada nggak sih yang ketergantungan pada gadget? Kalau di aku sih ya, kalau sampai ketergantungan banget itu tuh nggak ada. Tapi ada satu waktu di mana ponakan aku sendiri itu sampai nangis-nangis minta buat nonton YouTube sama ibunya. Paling itu aja sih kalau di aku. Kalau Oke, itu tuh ada sampai kena dampaknya nggak sih, kesannya? Kalau dampaknya ya kayak anak-anak mah paling ya tantrum gitu, tapi sama si ibunya tuh dicoba buat dialihin ke permainan lain kayak alfabet, kayak hafalan alfabet atau hafalan angka, paling kayak gitu sih. Kalau untuk kalian sendiri, ada nggak sih? Oke, kalau aku sih sebenarnya ada ya salah satu keponakan aku juga sama. Dia nggak ketergantungan banget, cuman ada suatu waktu di mana dia tuh intensif banget nontonin YouTube di gadget, sampai akhirnya mata dia tuh merah gitu. Tapi memang nggak langsung menyebabkan perkembangan bahasanya atau perkembangan berbicaranya terhambat gitu. Jadi kadang ada ya dampaknya untuk kita, apalagi yang masih kecil, untuk dampak ke pembicaraannya kali ya, karena kecenderungan terlalu ke gadget. Jadi aku tuh kayak pernah gitu loh baca buku tentang psikologi yang dimana ada salah satu materinya tuh kalau kita tergantungan ke gadget itu tuh bisa nyebabin gangguan bicaraan kayak speech delay. Ya nggak sih? Iya, benar-benar bisa. Terus gimana sih pandangan kalian gitu sebagai mahasiswa psikologi kait hal tersebut gitu, yang apa, kecenderungan gadget tuh dapat berdampak gitu perkembangan bicaranya gitu. Oke, berarti ini berkaitan sama perkembangan anak dalam berbicara ya. Nah, mungkin sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu bahwa berbicara tuh adalah salah satu keterampilan kognitif sama motorik yang paling kompleks banget. Jadi, ketika seseorang atau ketika anak bermain, diusahain mereka tuh nggak main sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan mainin gadget dalam waktu yang lama gitu ya, dalam kurun waktu yang lama dan intensif. Apalagi kalau misalkan nggak ada pengawasan dari orang dewasa, kayak gitu. Iya, betul banget apa yang dikatakan oleh Agni tadi. Apalagi kalau sewaktu dia main gadget tuh yang dia tonton di YouTube atau video-video gitu yang dia tonton itu tuh si pemerannya tuh nggak berkomunikasi secara verbal, jadi cuma nampilin visualisasinya aja. Si anak tuh jadi nggak terstimulasi buat berbicara gitu. Sama selain berdampak sama perkembangan bicara, si anak juga bakal jadi pendengar yang pasif gitu. Dia tuh nantinya bakal acuh gak acuh sama lingkungan sekitarnya. Paling kayak gitu sih. Oh, mungkin komunikasi dalam berbicara itu konteksnya komunikasi dua arah ya, yang dimana saling tektok. Mungkin kalau misalnya anak itu udah kecenderungan gadget sejak dini, mungkin bakal terjadi apa ya, yang mungkin benar kata Kak Sania bilang gitu.
jadi acuh nggak acuh ketika orang ada yang ngomong atau nggak menanggapi sesuatu. Jadi kayak, jadi mungkin agak terganggu ya. Mungkin aku mau nanya dong, kalau misalnya nih, apa sih dampak dari ketergantungan gadget itu sendiri? Nah, kalau dampaknya sendiri, aku pernah baca suatu artikel nih. Isinya tuh dampak dari perkembangan berbicara anak ya, terkait dia tuh yang apa namanya bergantungan sama gadget. Nah, dampak yang paling pertama dan yang paling utama banget tuh ya terhadap perkembangan bicaranya itu. Jadi agak kehambat gitu. Nah, selain itu anak juga bakalan kesulitan buat berkonsentrasi. Selain itu juga si anak bakalan ngalamin masalah gangguan kesehatan mental. Salah satunya tuh ADHD. Tapi ini tuh terjadi kalau si anak bermain gadgetnya tuh secara berlebihan gitu. Ya, bisa didengar juga ya tadi dari Agni bahwa dampak yang pertama itu ke perkembangan bahasanya, itu yang paling utama. Jadi, karena keperkembangan bahasa si anak, yang otomatis juga mempengaruhi ke kemampuan dia bicara dalam kesehariannya. Oke, baik, berarti untuk cara menanganinya mungkin dengan kita ketika memberikan anak gadget, mungkin harus ada dampingan orang dewasa juga, dan mungkin hanya sebatas secukupnya kali ya, sewajarnya, yang tidak bergantung kayak mungkin dari eh, Agni Kasania yang di lingkup saudaranya ada yang sampai nangis. Ini itu juga penyebabnya karena mungkin keasikan juga, dan mungkin sebagai orang tua juga tahu gitu penyebabnya tuh apa ketika nanti si anak tuh terlalu kecenderungan. Baik, mungkin ada nggak sih kayak materi yang benar-benar spesifik tentang gangguan bicara ini? Nah, yang aku rasa gitu ya, ketika nanti kita atau nggak di kita, saudara kita mengalami gangguan bicara itu, bakal nanti akan kesulitan di kemudian harinya. Nanti yang tadi Kasania bilang jadi acuh tak acuh, atau nggak dari menurut Kak Agni yang nanti punya gangguan mental lainnya. Nah, ada nggak sih yang lebih spesifik gitu untuk gangguan bicara ini? Oke, biar aku yang coba jelasin ya. Jadi dalam materi berbicara ini ada poin yang membahas terkait tahapan untuk membuat suatu kalimat. Karena dalam berbicara kita itu kan menyampaikan suatu kalimat. Nah, di mana tahapan yang pertama dari membuat kalimat ini adalah ketika berbicara, seseorang itu harus tahu inti dari pesan yang akan disampaikan, supaya lawan bicaranya itu dapat memahami apa yang disampaikan oleh kita gitu. Nah, misalnya ini aku yang lagi nyampein, mau ngejelasin lagi apa yang udah disampaikan tadi oleh Agni. Lalu yang kedua, itu kita harus menyusun struktur umum kalimatnya dengan cara menyusun kalimat berdasarkan, misalnya yang umum kita pakai itu adalah susunan kalimat subjek, predikat, objek, sama keterangan. Supaya memudahkan si anak juga untuk memaknai sebuah kalimat yang akan ia ucapkan. Lalu yang ketiga itu memilih kata-kata yang spesifik yang fungsinya itu agar anak bisa berbicara secara efektif. Dan yang terakhir, individu itu seseorang gitu harus mengganti kata yang sudah disusun menjadi ucapan yang dengan mengartikulasikan fonemnya. Nah, maksud dari mengartikulasikan fonemnya ini yaitu kata-kata yang diucapkannya jelas dan tepat sesuai dengan bunyi suatu bahasa. Gitu paling. Oke. Mungkin sekarang aku coba simpulin kali ya. Mungkin dari pembahasan kita hari ini tuh mengenai dampak krusialnya gadget kepada anak. Apalagi anak gitu ya, yang masih kecil, yang masih belum masih belum bisa paham dengan dunia luar, apakah lingkungan sekitar, dengan komunikasi gitu. Makanya benar-benar butuh bimbingan dari orang-orang sekitarnya, kayak mungkin orang tua atau kakaknya, saudaranya, yang bisa membatasi si anak ini tuh bermain gadget. Karena ya yang tadi kakak sekalian jelasin tadi,
Dimana ketika nanti si anak ini ketergantungan gadget, itu kan bisa berdampak ke kembangan berbicaranya, kan? Jadi ya mungkin untuk orang tua yang menonton podcast ini bisa lebih aware kepada anak-anaknya untuk bisa membatasi penggunaan gadget kepada anak. Oke, mungkin karena bahasannya pertemuan kita kali ini udah cukup. Aku mau ngucapin makasih nih ke Kak Agni sama Kak Sania udah mau nyempatin waktunya untuk hadir di 8 podcast. Terima Dan kasih udah kembali ya. sama-sama dan udah udah berbagi pengalaman dan sharing-sharing juga sedikit ilmunya di bidang psikologi untuk semoga saja bisa membantu pendengar kita untuk lebih aware terhadap lingkungan sekitarnya, apalagi yang untuk topik kita pembahasan tadi. Mungkin dicukupkan saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih.